pesawat ini saat ini terbang di 35.000 kaki. Normalnya manusia bisa bernapas tuh sampai dengan ketinggian 8.000 sampai dengan 10.000 Cap. Jadi kalau yang di film-film tuh kayak misalkan orang bisa keluar kelempar dari pesawat itu memang bisa terjadi itu seperti tadi itu Cap. ya? Betul. Nah, nggak usah khawatir juga, di penumpang pun juga ada alat oksigen yang akan langsung keluar ataupun jatuh dari atas. Gitu Cap. Oke, yang kalau di setiap kita mau take off itu selalu di apa? Ya diperagakan oleh sama awak kabin ya? kita, betul. Nah, kita harus segera memperbaiki, gitu loh. Kita harus, wah bunyi tuh Cap. Aduh, Gitu, bunyi, ini nggak guys. boleh nih. Yang berikutnya juga ada ketika kita mau buru-buru kejar, kita nggak boleh nih. Kalau kayak tadi kita continue Cap, kita buru-buru ngejar seperti ini, gitu kan? Wah, ada bunyinya tuh singret tuh Cap. Ya kan singret tuh. Nah, ini nggak boleh nih Cap. Gitu, kita nggak boleh. Nah, dia akan kasih tahu kan semuanya itu Cap. Gitu. Hai guys, jumpa lagi kita di HMB Channel. Kali ini saya ketangkep bahasa nih untuk gantiin Captain Marcus. Opa Marcus sedang lelah dia. Tapi kita tetap dengan aktor kita hari ini, Captain Abruzzi. Saya nggak kebagian diganti nih. Hari ini jadwalnya Captain Abruzzi itu harus capek. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi sudah banyak ini perjalanan yang dibahas ya. Nah, sekarang apalagi kelanjutannya nih? Sekarang kita udah di ketinggian 35.000 kaki kan. Ini lagi cruising kita ya? Lagi cruising. Ya, ini cukup tinggi nih 35.000 kaki nih. 35.000 kaki. Ini memang perjalanan penerbangan ini rata-rata kita terbang di setinggi ini ya? Iya, pesawatnya bisa di ketinggian 35.000 kaki ataupun di sampai dengan 41.000 kaki kan. 41.000. Kalau pesawat yang gede-gede itu Waduh, lebih tinggi lagi ya? bisa sampai 45.000 kaki kan. Wah, guys, semakin tinggi saya yang takut ketinggiannya, makanya saya nggak tinggi-tinggi amat lah, saya rata-rata air aja guys. Kalau Captain Abruzzi, wow, Tapi aman. aman ya? Semua tersuplai oksigen nih. Tersuplai oksigen ya? Ini sekarang kita lagi di mana nih Cap? Nah, sekarang kita di ketinggian 35.000 kaki nih Cap. Tinggi nih ya? Iya. Berarti kita lagi cruising along ya Cap? Betul, betul. Pesawatnya bisa sampai dengan ketinggian 41.000 kaki kan. Terus kalau pesawat-pesawat yang badan lebar itu yang besar-besar itu? Bisa sampai 45.000 kaki kan. Wih, mantap guys. Itu 45.000 kaki napasnya pakai apa itu guys? Gimana itu Cap? Aman, suplai Aman, ya? oksigennya tersedia kan. Oh iya? Iya. Jadi gimana itu Cap? Itu bisa terbang di ketinggian, kemudian oksigen tetap tersedia. Ya. Jadi pesawat ini saat ini terbang di 35.000 kaki. Normalnya manusia bisa bernapas tuh sampai dengan ketinggian 8.000 sampai dengan 10.000 Cap. Wah, Nah. 8.000 guys. Sekarang 35.000 kaki aman. Nah, ada satu sistem di dalam pesawat yang namanya pressurization Cap. Oke. Ya. Di dalam kabin dikasih tekanan, dipampatkan udaranya sehingga oksigennya bisa dipakai buat bernapas Cap, walaupun di ketinggian 35.000 kaki. Jadi berjam-jam di pesawat tuh pasti akan cukup oksigen ya? Aman semuanya Aman Cap. semuanya. Kalau mungkin nggak itu ada terjadi kesalahan atau mungkin sistemnya rusak? Bisa banyak yang terjadi Cap. Salah satunya adalah kebocoran. Gitu. Oh, bocor. Kebocoran dalam kabin pesawat. Ini Atau kayak ban gitu ya, bocor ya? Atau kita bisa mampir sebentar mungkin ke abang-abang pinggir jalan, kita tambal dulu kan ya? bahasa kerennya dekompresi Cap. Dekompresi ya? Iya, hilangnya Oke. tekanan di dalam kabin pesawat. Jadi tekanan di dalam pesawat tiba-tiba menghilang. Betul, gitu ya? gitu. Bisa secara tiba-tiba atau dalam kondisi cepat ataupun secara lambat Cap. Kalau orang bilang bocor tipis Cap. Oh, bocor tipis halus. ya? Bocor halus. Berarti itu baru kena paku payung gitu ya? Oke, kalau misalkan Cap, terjadi seperti itu, kemudian ada kebocoran segala macam, dampaknya apa ini Cap ke penumpang kita nih, ke Nah. penumpang tercinta kita? Nah, ketika terjadi kebocoran Cap, ya kita akan contohkan adalah kebocoran yang terjadi secara tiba-tiba Cap. Secara Ataupun tiba-tiba, yang disebut dengan rapid dekompresi. Rapid dekompresi. Gitu. Ya kita tadi hilangnya tekanan dalam udara, ya hilangnya juga oksigen di dalam kabin pesawat. Oh, Baik oke. di dalam kokpit ataupun di dalam kabin pesawat. Jadi tekanan hilang, oksigen juga ikut hilang ya? Betul, betul sekali. Bocor Cap kayak di film-film Cap. Iya. Jadi kalau Langsung. yang di film-film tuh kayak misalkan orang bisa keluar kelempar dari pesawat itu memang bisa terjadi itu seperti tadi itu Cap. ya? Betul, gitu. Itu structure damage orang bilangnya atau benar-benar kebocoran, bisa juga penyebabnya kacanya lepas, pintunya lepas, ataupun memang benar-benar rusak.
Gitu. Banyak sebab ternyata guys. Bisa kaca, bisa pintu, bisa juga dari bodi pesawat berarti Betul, kan? bodi pesawatnya rusak. Atau mungkin kontrolernya yang ada di pesawat itu ya, pengatur tekanan itu ya. Betul. Oke. Gitu. Kita mau praktekin nih, Cap. Wow, ini beneran. Gitu. Pilotnya memang bisa nih. Seperti yang tadi selalu kita bilang adalah terbangnya aman, gitu. Pilotnya pun terlatih. Karena kita terlatih setiap 6 bulan melakukan prosedur-prosedur seperti itu, Cap. Ini dia guys. Ini kayak apa kita guys? Tekanan pesawat hilang, oksigen hilang. Kira-kira saya ngap-ngap nggak ya buat napas? Mau dicoba? Ya, kita coba, Cap, ya. Oke. Kayak tadi, pesawatnya canggih, ada alat peringatan yang memberitahukan kalau terjadi kebocoran. Oh, tetap ya, ada Betul. peringatan juga ya Betul. bahwa terjadi kebocoran di dalam pesawat itu ya. Betul sekali. No worry sebenarnya guys. Tapi anyway, kita lihat. Oke, kita lihat seperti itu, Cap, ya. Silakan guys. Kita akan lihat apa yang harus kita lakukan ketika terjadi kebocoran. Oke. Salah satunya yang pertama yang kita harus lakukan adalah ketika terjadi kebocoran dan kemudian hilangnya oksigen, nomor satu pilotnya harus pakai oksigen dulu, Cap. Tuh. Oke. Gitu. Kalau enggak, kita bisa hipoksia, bisa blackout, Cap. Jadi kita bawa botol gitu? Oh enggak ya? Oke. Untuk di pesawat sih sudah disediakan, Cap. Oh, udah on di board cockpit ya? sudah ada, Sudah gitu kan. pasti ready ya. ya? Oksigen mask, Cap, namanya, Cap. Oh, oksigen mas. Nah, nggak usah khawatir juga, di penumpang pun juga ada alat oksigen yang akan langsung keluar ataupun jatuh dari atas, gitu kan. Oke, yang kalau di setiap kita mau take off itu selalu di apa? Ya diperagakan Diperagakan oleh sama awak kabin ya? kita, betul. Oke. Gitu. Nah itu kalau drop, cukup drop kita pakai aja atau? Nah, seperti yang diarahkan ataupun dicontohkan oleh awak kabin kita, kan, ya dimana kalau ketika itu terjatuh, gitu kan, kita harus pakai, ya sistemnya berfungsi. Kalau kita tarik, sistemnya akan berfungsi. Jadi kan? tetap kita harus tarik dulu Iya, ya. betul. Kalau cuma jatuh terus kita pakai gitu aja mungkin Iya, belum efektif betul, ya. belum efektif, kan. Astaga kita tarik juga ya. Betul. Dan ada waktunya, Cap. Ada limitnya. Ada limitnya. Iya, gitu. Jadi ada limitnya, kurang lebih adalah 12 menit. Itu rata-rata sekitar. Iya, rata-rata pesawat adalah 12 menit. Mau yang tiket murah, tiket mahal sama aja ya. Sama, kayak. Ternyata guys, nggak ngaruh guys. Semua pesawat sama guys. Betul. Tapi jangan lupa ada batas waktunya guys. Jangan lupa juga tarik dulu. Kalau enggak ngap kita guys. Betul. Nggak bisa nafas. Nah, Hati-hati. berikutnya ada prosedur yang harus dijalankan. Harus secepat Oke. mungkin turun dari ketinggian 35.000 kaki tersebut ke ketinggian 10.000 kaki, kan. Wah, dan itu harus immediate ya. Iya, Apa cepat maksud saya? sekali. Secepat-cepatnya Secepat ya? mungkin, gitu. Itu nggak sakit ya? Nah, bisa aja kuping akan sakit, kemudian akan ada yang berterbangan, gitu ya, Cap, ya. Tapi intinya adalah kita harus cepat. Karena kita di belakang di limit, Cap, 12 menit. Ya. Gitu. Makanya kita harus cepatnya turun. Dan kalau kita nggak cepat-cepat turun, Cap, itu tadi, Cap, ada yang namanya TUC, Cap. TUC, apa Iya, lagi nih? Time Useful Consciousness. Time Hilang of- kesadarannya penumpang, Cap. Jadi saya gitu kalau misalkan lupa makai atau nggak narik gitu ya, atau gaya-gayaan deh, cuma segitu aja, saya bisa pingsan gitu. Betul, gitu, Cap. Ya kurang lebih di 35.000 kaki antara 30 second gitu, Cap, ya. 30 sampai 35 second kalau nggak pakai oksigen bisa blackout, Cap. Wah guys, tapi bisa sampai fatal, menyebabkan kematian atau apa? Kurang lebih adalah brain damage namanya, Cap. Kerusakan otak. Makanya ikuti arahan awak kabin pesawat. Guys, Akan aman. bahaya guys. Saya pikir hanya sekedar pingsan guys, ternyata bisa sampai brain damage. Hati-hati guys. Ya. Kalau terjadi hal seperti ini, ikuti arahan dari awak kabin. Mereka sudah terlatih, jangan khawatir. Baik. Kita coba, Cap, ya. Silakan. Oke. Mainkan ini. Oke. Seru nih. Yang pertama akan terdengar adalah peringatannya, Cap. Seperti ini bunyi Peringatannya, peringatannya, Cap. Oke. Dengar, Cap. Wah, gitu. Bunyi peringatannya akan terdengar. Ada warningnya nyala, lampunya menyala. Iya. Kemudian keterangan di sininya pun juga sama, Cap. Wah, ini bergeraknya cepat Iya, sekali ya. akan naik. Berarti ada kebocoran tiba-tiba nih, Cap. Oke. Secara rapid. Apa yang harus dilakukan pertama adalah pilotnya pakai ini dulu, guys. Wow. Ada di setiap, di kanan juga ada, Cap. Ada ya? Iya, di kanan Oh. juga ada. Ketika kita pakai, ini yang paling utama, Cap. Karena kalau enggak, pilotnya akan blackout juga. Oke. Jadi pilotnya jangan sampai blackout. Jangan ya? sampai blackout, Cap.
Oke. Gitu. Ini lumayan Iya, juga ya. betul. Berikutnya Oke. orang bilang adalah crew communication-nya established. Oh. Biar kedengeran suaranya, Cap. Kita pakai speaker. Kalau enggak ini kan berisik nih, Cap. Dengerin Iya. itu. Gitu. Gitu. Berisik sekali kan. Tapi Iya. ini bisa di-cancel, Cap. Gak usah khawatir. Oh, bisa ya? Ini alat cancelnya. Oke. Gitu. Terus kemudian Oh. prosedurnya apa yang harus kita lakukan? Secepat mungkin kita turun, Cap. Secepat mungkin kita Oke. turun. Seperti ini. Gitu. Masing-masing punya job desk-nya masing-masing. Oke. Antara kaptennya dan first officer-nya. Salah satunya dia juga fasten belt-nya, kemudian dilihat oksigen masknya turun apa tidak. Oke. Ada Ini start berarti sudah switches-nya. turun ya? Sudah turun Pas karena nyala, opsi Cap. on ya. Betul. Oke. Kemudian apa yang harus dilakukan? Kasih tahu ATC-nya, Cap. Oh, jadi Iya, saya ngomong ke ATC ini ya. betul, kasih tahu ATC-nya. Kita juga punya transponder yang harus Aha. dinyalakan. Oh, ini juga biar bisa mereka transponder memberitahukan, gitu, memberitahukan, gitu. Kemudian turun secepatnya, gitu. Captain lihat dia akan turun dengan maksimal, dengan speed yang maksimal, gitu. Wow. Nah, kalau dilihat, Captain lihat di situ, ya kan, bisa turun sampai maksimum vertical speednya 6.000, 5.500 sampai dengan 6.000 feet per minute. Kita turun ke ketinggian 10.000 kaki. Seperti itu, Cap. Jangan lupa juga, kalau ada gunung, nggak Iya. boleh nih 10.000 kaki nih. Kalau gunungnya 13.000, turunnya 13.000, Cap. Waduh. Gitu. Nah, kalau 13.000 berarti itu masih batas aman buat Masih manusia aman, juga ya? 14.000, Cap. 14.000 14.000 masih bisa. Berarti. Agak pusing-pusing dikit ya. Jadi stok oksigen terbatas ya? Betul, gitu. Nah, ketika kita turun, apa yang harus kita kerjakan berikutnya? Memberitahukan kepada menara pengawas, Oke. kita mau ke kiri atau ke kanan, turun ke altitude berapa. Ya. Dan jangan lupa, selalu baca buku, Oke. mengerjakan buku prosedurnya. Prosedur kita harus ikutin terus ya? Betul, kita harus ikutin terus. Jadi, aman. Pilotnya terlatih, selalu mengerjakan prosedurnya. Nah, ini kalau kita lapor kepada menara pengawas, lalu kita laporkan kondisi kita mendeklarasikan emergency, pasti kita dikasih jalan ya? Ya, ini sudah mendapatkan prioritas. Prioritas pasti ya? Mereka akan memberikan kita prioritas di ketinggian berapa kita akan turun, kemudian ke heading berapa, ataupun ke arah mana, mereka akan mendapatkan prioritas. Lalu nih penumpang kita gimana nih? Nah, tadi jangan lupa, pada saat kita starting turun, kapten akan memberitahukan ke belakang, Cap. Oh, tetap ya, tadi Tetap, akan ngasih tahu harus dulu dikasih ya? tahu kan. Ada bahwa kodenya ya? Ada kodenya. Oke. Ya kan, kita harus kasih tahu ke belakang melalui public announcement gitu. Ya. Kita kasih tahu kan bahwa kita melakukan yang namanya emergency descent. Jangan lupa, ada berikutnya, vacate toilet. Oh, vacate toilet. Kenapa? Maksudnya kalau ada yang di dalam toilet secepat mungkin keluar. Oh. Gitu. Kalau nggak bisa ikut mental-mental juga ya? Karena di dalam toilet sudah tidak ada oksigen, Mas. Oh, udah nggak ada oksigen, Iya, Mas. jadi harus secepat Oke. mungkin keluar. Gitu. Iya, Jadi iya. jangan lupa. Cabin pun juga sama, awak kabin kita. Segera mungkin duduk, ambil secepat mungkin di daerah mana oksigen mas yang ada. Oke. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu kan. Nah, guys, mau dalam kondisi emergency pun pilotnya tetap mikirin penumpang. Jadi jangan khawatir, guys. No passengers left behind. Jadi keselamatan penumpang tetap menjadi prioritas pilot. Itu tanggung jawabnya kapten kan. Nah, Berat. berat kan? Betul. Tapi Jadi- dibayar mahal kan. Oh, ya udah nggak apa-apa lah kalau gitu ya. Cukup fair. Oke. Nah berikutnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus menunggu sampai melewati ketinggian 14.000 kaki. Cap. 14.000 kaki, Gitu. oke. Ketika kita melewati ketinggian 14.000 kaki, nanti terlihat seperti itu, Cap. Ya, Ada ketinggian 14.000 kaki. yang di sini ya. Ya, di Oke. altitude-nya itu kita lihat ketika melewat 14.000 kaki, kita harus kasih tahu ke penumpangnya. Ya kan? Iya. Ya kan? Untuk melepaskan maskernya ataupun maskernya yang dia itu Oksigen. masker oksigennya mereka harus lepaskan. Kalau Ketinggian misalkan 14.000. penumpangnya kayaknya udah enak nih pakai masker, boleh nggak? Cap? Ntar 12 menit habis, Cap. Oh gitu ya. Nanti ngap-ngap juga. Nah, ketika 14.000 kaki, kasih tahu ke belakang, Iya. kemudian pastikan sudah dilepas oksigen masknya. Kemudian kita juga sebagai pilot juga harus aware dengan kondisinya, ya kan? Mendekati ketinggian 10.000 kaki, ada prosedur juga yang harus kita Iya. lakukan. Salah satunya reduce speed-nya, Oke. gitu. Kemudian menurunkan alat kontrolnya sendiri, kemudian agar bisa
maintain di 10.000 kaki. Oke, jadi mengembalikan konfigurasi Betul. agar bisa terbang normal Terbang lagi normal ya. kembali seperti itu Cap. Dan ketika pas di 10.000 kaki, oksigen nas kita jangan lupa dilepas juga Cap. Oke, dikembalikan Gitu. lagi ya. Dikembalikan lagi, kan tadi udah kita pakai. Nggak perlu lagi ya. Kita nggak berarti perlu ya? lagi. Pastikan sudah 10.000 kaki, kemudian kita lihat juga 10.000 kaki, Iya. kita lepas. Nah di saat itu kan tadi sudah diberikan apa pemberitahuan bahwa penumpang boleh untuk melepaskan Betul. oksigen mask nih. Nah lalu yang perlu Captain pastikan nih ke awak kabin agar apa penanganan ke penumpangnya lebih optimal, apalagi? Nah, pilot selalu memikirkan penumpang, jadi jangan khawatir. Salah satunya kita panggil dulu kabinnya. Catat. Gitu. Kita Selalu memikirkan penumpang guys. betul, kita panggil kabinnya, kita tanya bagaimana kondisi di belakang. Oke. Gitu. Apakah aman-aman aja ataupun ada penumpang yang shock atau memang masih ada penumpang yang membutuhkan oksigen. Oke. Gitu. Di dalam kabin ada juga portable oksigen Cap yang bisa Oh, dibawa-bawa Cap. Oh jadi Gitu. itu bisa dibawa-bawa Iya, ya? gitu. Kan 12 menit yang habis tadi yang oksigen Iya. mask Cap, gitu kan. Nah, ada oksigen yang memang bisa dibawa-bawa kalau memang penumpang masih membutuhkan oksigen, nanti awak kabin kita akan memberikan oksigen, tabung oksigen tersebut kepada penumpang. Oke, Gitu. sampai batas kemampuan dari tabung itu ya. Betul. Dan memberitahukan kalau kondisinya seperti apa di belakang, apakah ada yang injury ataupun sakit ataupun luka, gitu, kondisi seperti itu. Kira-kira seperti itu. Selama ini pernah Cap mengalami dalam penerbangan Eh, yang real flight? Ya, sampai dengan saat ini yang sudah dari 94 deh sampai sekarang sih real dalam emergency descent sih belum pernah. Belum Tapi pernah ya? kita selalu dilatih. Setiap Oke. 6 bulan selalu pilotnya dilatih guys untuk Kondisi-kondisi seperti kondisi ini ya? seperti ini. Karena ini adalah kondisi yang akan terburuk yang akan terjadi gitu. Oke. Gitu. Walaupun jarang terjadi kejadian yang sebenarnya, tapi kita selalu dilatih Iya. agar siap gitu, ketika itu terjadi. Oke, guys, 27 tahun Captain Abruzzi terbang, belum pernah ketemu dalam penerbangan yang sebenarnya. Tapi apapun itu, kondisi emergency, pilot harus siap dan itu selalu dilatih. No worries guys, Aman. aman ya. Oke. Lalu ini kita gimana lagi nih Cap? Udah waktunya nih Cap, saya mendarat nih Cap. Udah mau Iya, landing? iya. Saya baru duduk kok udah mau landing. Wah, Udah guys, banyak nih saya kerjain semuanya nih. udah ada yang Ini- kebelet landing guys. Ini udah saatnya Oke. saya landing nih. Kita menuju landing nih Cap. Oke. Kita pakai boleh. runway 27, Aha. kita landing di Bali. Jadi kita kembali lagi ke Bali ya? Kita oh iya kembali Cap, ke Bali. tadi kan kita udah sampai 10.000 nih Betul. sebelum kita mendarat. 10.000, kemudian apa lagi Cap yang perlu kita lakukan? Oke. Ketika kita 10.000 kaki, ini kalau orang sudah bilangnya di dunia penerbang adalah kondisinya unpressurized. Unpressurized Ya, ya? sudah tidak ada tekanan di dalam udara, di dalam Oke. kabin pesawat. Mau nggak mau kita pun harus menurunkan ketinggian kita dengan cara yang berbeda seperti tidak normal. Tidak normal ya? Iya, Oke. salah satunya adalah turun dengan seperti kita misalnya diberikan turun untuk start ini adalah ke 3.000 gitu ya. Aha. Kita tidak turun dengan melakukan cepat-cepat turun lagi. Berarti Karena turunnya apa? pelan-pelan aja Harus ya? pelan-pelan, kalau nggak sakit kupingnya. Stok permen terbatas Itu belakang dia. ya? Guys. Gitu. Kita melakukan seperti ini, kita turun ya kurang lebih 500 feet per minute lah Cap. Oke. Gitu. Biar apa? Biar kupingnya nggak sakit. Biar nggak Atau sakit, maksimal ya. 1000 feet per minute. Oke, itu Kira-kira masih seperti dalam itu. batas wajar ya? Betul. Kayak tadi, pilot selalu akan memikirkan kenyamanan buat penumpangnya, walaupun sudah menghadapi kondisi yang seperti tadi Cap. Oke. Gitu. Ini pasti di belakang di cabin ini kayaknya udah berantakan mungkin ya. Udah nggak tahu tuh isi troli pada kemana aja ini. Tapi anyway, tetap itu dipikirkan oleh pilotnya guys. Jadi Oke. ini kita bisa melanjutkan penerbangan lagi ya. Betul. Kita harus pastikan kita mau pergi kemana nih Cap. Kan? Oke. Apakah menuju ke Bali ataupun menyebut ke tempat yang lain. Kira-kira Oke. seperti itu. Tapi yang jelas kita kalau misalkan terbang jauh ini terjadi di tengah-tengah kita nggak bisa lanjut lah ya. Betul. Dengan kondisi seperti ini kita nggak bisa lanjut. Nggak bisa lanjut ya. Nggak bisa Pasti kita lanjut. akan melakukan pengalihan Betul, pendaratan pengalihan ke bandara pendaratan ke terdekat bandara ya. terdekat. Betul, Oke. seperti itu. Waktunya landing nih Cap. Oke, Kita siap. siap-siap landing ya. Mari kita Oke. lanjutkan. Sip, Baik. mantap. Oke guys, kita lanjut lagi perjalanan guys. Captain Abruzzi mau mendarat guys. Nah, posisi kita udah di 10 mile nih Cap. 10 mile ya? Iya. 10 mile dari runway sekitar Dari runway. 1,6 kilo berarti ya? Betul. Oke. Gitu. Kok Sekarang, 1,6 kilo? 16 kilometer. betul.
Sekarang kita mau mendarat nih, Cap. Oke. Nah, dalam pendaratannya sendiri, pilot itu harus presisi, Cap. Gitu. Jadi kita harus tepat ya. Harus tepat, gitu. Kita harus nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah, Cap. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau nggak boleh terlalu tinggi, terlalu rendah ya harus pas-pas aja ya. Betul. Kenapa pilot sukanya pas-pasan sih? Gitu. Penasaran saya guys. Gitu. Nanti kita lihat, Cap. Oke. Alat pesawatnya dilengkapi alat yang sangat aman. Jika Oke. terjadi ketinggian kerendahan, dia ngasih tahu, Cap. Oh iya. Gitu. Nah, kalau warning tersebut muncul, kita harus sebagai pilot harus memperbaiki. Oke. Gitu. Itu yang akan terjadi, Cap. Oke? Kita Oke. lihat, Cap, ya. Baik. Oke guys, kita lanjut dengan pendaratan guys. Captain Abruzzi bakal mendaratin pesawat. Kembali lagi ke Bali karena tadi kita udah mengalami dekompresi. Nah sekarang beberapa hal-hal yang mungkin terjadi deviasi akan ditunjukkan oleh Captain Abruzzi. Kita saksikan. Gitu. Kayak tadi diberitahukan bahwa kita sebagai pilot harus selalu presisi, Cap. Ya. Gitu. Melakukan pendaratan dengan presisi. Presisi itu presisi dalam posisi pesawat, nggak boleh ketinggian, nggak boleh kerendahan. Gitu. Jadi harus pas. Harus pas. Gitu. Kemudian speednya ataupun kecepatannya juga harus pas, nggak boleh terlalu kencang ataupun terlalu lambat. Oke. Gitu. Jadi semuanya harus pas ya. Harus pas-pasan pas. ya. Betul. Pas-pasan atau cocok-cocokan atau cocok logi. Ya? Gitu. Nah, ketika kita tidak sesuai dengan partnya ataupun tidak sesuai dengan ketinggiannya, Oke. balik-balik lagi peringatan akan muncul nih, kan. Jadi ada peringatannya juga. Ada peringatan, kayak gitu. Jadi tetap aja kita dicerewetin sama pesawat ya. Betul, gitu. Biar aman, gitu. Biar Jadi aman, ya. bahwa terbang itu aman, selain alatnya canggih, memberikan peringatan, ya pilotnya juga terlatih. Selalu seperti itu, guys. Gitu. Jadi pilotnya sabar juga ya. Dimarahin terus sama pesawat yang anteng aja, dikasih tahu terus dicerewetin, sabar aja sampai landing. Betul. Istimewa. Kita lihat, Cap, ya. Pesawatnya ya. Oke. Ini runway-nya udah kelihatan ya. Ya. Oh iya. Landasannya di situ, Cap. Landasan depan Kita ya. akan landing di landasan 27. Siap. Gitu. Berarti menghadap ke barat kalau di Bali ya. Betul, seperti itu, Cap. Kita akan lihat. Udah kelihatan tuh. Ada Pantai Sanur di sebelah kanan, Cap. Oh iya, itu banyak yang berenang tuh di pantai. Oke. Sebelah kiri kayaknya lagi pada main para layang. Betul. Ada yang main jet ski, Cap. Oh, iya. Jadi Oke. kangen saya ke Bali kalau Kita lihat dulu. ini metode pendaratan yang dipakai dengan apa namanya otomatis ya. Automatic, Cap. Ini kita masih Automatic, ya. memakai automatic. Kemudian nanti untuk landingnya sendiri kita akan landing secara manual. Secara manual ya. Betul, seperti itu. Nah, kita akan lihat ada alat yang ada di ground station dan di pesawat ini, Ya. bahwa kita harus selalu yang tadi saya bilang on path, atau yang kita pakai alat pendaratannya namanya ILS, Cap. Itu alat Ya. pemandu. Iya, alat pemandu kita untuk menuju ke landasan, instrumen landing system, Cap, namanya, Cap. Oh jadi nggak kelihatan pun kita akan dipandu ya. Seperti ini, Captain, lihat, bisa lihat di punya alat itunya, Captain. Oke. Itu ada tulisan forlock apa pun yang GS gitu ya, GS, Cap. ya. Nah, ini kita sudah pas nih, Cap, lurus terhadap landasan, kemudian Iya. ketinggiannya akan pas dengan menurun. Gitu. Nah, kita nggak boleh nih di luarnya itu, Cap. Di Oh, luar gitu. daripada areanya sendiri. Makanya kalau kita di luarnya ataupun di bawahnya, dia akan ngasih tahu. Gitu. Oke. Nah, contohnya terbang secara manual, ketika kita terbang di bawah daripada si alat yang sudah ada, gitu, dia akan ngasih tahu tuh, Cap, gitu, seperti itu. Nah, kita nggak boleh tuh baik ke glide slope-nya ataupun ke ininya. Nah, lihat, nanti dia akan ngasih tahu bahwa akan berubah warnanya. Lihat tuh, Cap. Oh, iya. Ada warningnya yang nyala. below GS. Ya, berarti kita terlalu ke bawah, Cap. Oh. Gitu. Nah, kita harus segera memperbaiki, gitu loh. Kita harus, wah, bunyi tuh, Cap. Ada Gitu. bunyinya, Ini nggak guys. boleh nih. Gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita harus menggagalkan pendaratan kita, Cap. Jadi harus dibatalkan ya. Iya, kita harus gagalkan pendaratan kita. Gitu. Jadi kita harus gitu. terbang ke atas lagi. Iya, ini naik lagi. ini disebut dengan tidak stabilize. Oh, tidak Gitu. stabilize. Gitu dia. Karena
berbahaya tuh Cap. Kalau kita teruskan bisa nabrak. Oke. Gitu. Jadi kita harus menggagalkan pendaratan kita akan naik lagi, kita gorong. Gitu. Kira-kira seperti itu, Cap. Oke. Gitu. Berarti ini salah satu dari hal yang disebut dengan unstabilized itu ya, guys? Unstabilized approach management, Cap. Gitu. Jadi kita harus menggagalkan pendaratan kita, kemudian kita naik. Seperti itu, Cap. Guys, ternyata mau landing aja banyak kriterianya, guys. Betul. Nggak asal runway kelihatan kita landing, ternyata banyak prosedurnya. Betul. Warningnya pun tadi kita bisa dengar kan, ada glide slope. Karena berbahaya juga tuh Cap kalau kita teruskan, ataupun kita contohnya yang berikutnya juga ada ketika kita mau buru-buru kejar, kita nggak boleh nih kalau kayak tadi kita continue Cap. Kita buru-buru ngejar seperti ini, gitu kan? Wah, ada bunyinya tuh singret tuh Cap. Ya kan singret tuh. Nah, ini nggak boleh nih Cap. Gitu, kita nggak boleh. Nah, dia akan kasih tahu kan semuanya itu Cap. Gitu. Waduh. Nah, ini harus dibatalkan. Harus dibatalkan ya. Betul. Jadi kita harus apa namanya istilahnya goron lagi. Betul, batalkan, goron kayak gini goronnya Cap. Goron, kita pencet toga, goron gitu. Flaps 15. Flaps 15. Ya, kemudian positive rate dia bilang gira. Gitu. Itu yang harus kita lakukan Cap. Kira-kira seperti itu. Oke. Kita batalkan pendaratan kita. Ini di belakang rasanya kayak gimana Cap? Perutnya pindah ke belakang atau gimana Cap? Iya. Seperti itu Cap. Ini guys, kalau di saat kita goron Cap, guys, ini memang di belakang tuh rasanya nggak nyaman banget guys. Karena apa, di saat posisi pitch posisi pesawat ini sudah menurun, tiba-tiba berubah menjadi naik ini, memang sering terasa badan kita menerima satu sensasi yang kurang nyaman. Dan ini sering terjadi juga. Ini kondisi-kondisi yang masuk dalam kondisi normal. Jadi tidak perlu khawatir karena pilotnya sudah terlatih. Iya, kira-kira gitu. Oke, kita coba mendarat lagi Cap ya. Oke, kita udah waktunya turun nih Cap. Oh iya, siap. Oke guys, kita ulang lagi. Captain Abruzzi akan mendarat dengan normal sekarang. Nggak kita kasih masalah lagi guys. Karena pulang-pulang beliau kasihan. Oke guys, Captain Abruzzi mendarat guys. Udah waktunya kita turun nih Cap. Siap, udah approaching minimum sih bilang tadi ya. Iya, kita terbang manual ya Cap ya. Oke. Ternyata guys, harus manual guys. 200. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Yeay, kita mendarat akhirnya. Kita tungguin yang sibuk kerja sampai bisa ngomong lagi guys. Lagi sibuk ya. Lagi serius nih Cap. Oke, 60 knot. Akhirnya kita mendarat juga dengan normal. Nah, Captain Abruzzi, setelah ini kita keluar dari runway berarti kan? Ya, kita keluar dari runway kemudian menuju ke tempat parkir Cap. Nah, tadi kan itu banyak masalah tuh pas terbang. Itu nanti setelah terbang dia bikin Ya, report atau kita harus bikin laporan ya, atau membuat bagaimana? laporan Cap. Setiap ada kejadian kita harus membuat laporan. Laporan itu baik laporan kerusakan pesawat yang akan kita turun di maintenance logbook namanya Cap. Oke. Gitu. Itu nanti akan dimasukkan maintenance logbook, kurang lebih buku laporan teknis lah ya. Betul, laporan teknisnya. Perawatan pesawat ya. Betul. Yang Jadi nanti kalaupun ada kerusakan akan diperbaiki untuk Oke. penerbangan berikutnya. Jadi ini kalau tadi tuh udah masalah banyak banget tuh. Tulis di logbook nih, pesawatnya terbang lagi nggak Cap? nah, kayak tadi Cap, nomor 1 adalah pesawatnya harus diperbaiki dahulu. Karena agar layak terbang untuk berikutnya. Jadi Seperti tetap itu. ya, paling tidak harus ditangani sama petugas Betul. perawatan pesawat ya. Iya. Jadi nggak akan dipakai lagi guys, harus di-maintain dulu guys, harus diperiksa dulu, kemudian diperbaiki apa yang harus diperbaiki. Ya, Oke, sudah waktunya nih Cap. ini kita sudah mendarat, kita udah sampai di Bali lagi guys. Jadi sekarang ini waktunya kita untuk jalan ke Bali guys. Mau Jadi, jemuran nih di Kuta. mau jemuran ya, nggak mau kalah sama yang tadi berenang ya. Oke guys, ya demikian guys untuk part 3 dari episode saat ini mengenai penerbangan. Jangan khawatir guys, karena terbang itu aman, nyaman, dan menyenangkan. Betul. Begitu ya Captain Abruzzi? Betul. Jangan lupa pesawat terbang itu aman
karena pesawatnya aman, kemudian juga pilotnya terampil. Yuk kita terbang lagi. Bagaimana pengawas lalu lintas Gitu. udara? Itu juga termasuk ya. Gitu. Semua tercover dengan baik guys. Jangan khawatir. Oke, Captain udah Ardi. waktunya nih. Terima kasih Oke, sama-sama, atas Cap. kehadirannya dan juga terima kasih pada Flybase telah memfasilitasi. Dan